Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir baik TNI, kepolisian maupun sipil, segenap pengurus, pengasuh dan jamaah serta DKM Masjid Ar-Ridho, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma belakangan ini kita sering mendengar ada saudara-saudara kita yang mempertanyakan kembali kenapa kaum muslimin Indonesia masih rajin mengadakan peringatan-peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan 1 Muharram, peringatan, bahkan hari-hari kebangsaan kaum muslimin sebagai warga negara mayoritas di negeri ini paling rajin mengadakan peringatan-peringatan. Bu, betul enggak? 17 Agustus peringatan, 28 Oktober, 10 November, 25 Desember. Bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada. Di bungkus rokok ada tulisan peringatan merokok membunuhmu. Tapi yang mengherankan, tiap hari Pak RT bakarin rokok, tiap hari Pak RT ngisepin rokok, tiap hari Pak RT matiin rokok, rokoknya udah mati, RT-nya ora mati-mati. Makanya sampai hari ini Nahdlatul Ulama, gudangnya ulama, tidak mengharamkan rokok. Sampai hari ini majelis ulama, tempat kumpulnya macam-macam merek ulama, tidak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok saudara-saudara kita juga, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, HTI. Tidak apa-apa, itu soal perbedaan pendapat, tidak usah diributkan. Prinsipnya yang suka rokok silahkan ngisep rokok, yang gak doyan rokok gak usah makan.
Tapi Muhammadiyah walaupun fatwanya mengharamkan rokok, mantan ketua umumnya Din Samsudin kenapa kita mengadakan peringatan-peringatan? Kita sederhanakan saja ibu-ibu, yang namanya peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Oleh karena itu kalau malam ini di Masjid Ar-Ridho mengadakan peringatan, berarti mulai daripada lurahnya, RW, RT-nya, sarakyatnya, ajengannya, kiainya, jamaahnya, ibu-ibunya, semua yang datang malam ini adalah orang-orang yang punya. Oleh karena itu kalau besok ada orang-orang yang mengharamkan peringatan, membid'ahkan peringatan, menyesatkan orang peringatan, kita tidak usah tersinggung, harap maklum, mungkin orang itu sudah hilang. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi dulu. Cuman saya kopinya adem. Udah adem pahit lagi. Gua kagak ridho dah. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita mencintai Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Sebab mencintai Nabi merupakan salah satu syarat seseorang yang beriman merasakan manis dan lezatnya iman. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani." Ana telung perkara sapa wong kang anduweni telung perkara iku ing dalem awake dhewe, maka wong iku pasti bakal ngrasake legine iman. Ngerti enggak? Tapi ada orang Jawa, gak usah ngaku, udah ketahuan lah kalau bibir tebal hidung pesek pasti Jawa ada. Punten ehoknya diturunkan, ya dinolkan aja. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani, ayatilu perkara sing sajelema ngabogaan tilu perkara eta dina dirina, maka eta jelema pasti bakal ngerasakeun amisna iman. Ngerti enggak? Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini pasti ia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat ia rasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Dan manis iman itu kalau salat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Bu, kalau saya tanya ibu-ibu di Pondok Cabe, mana yang lebih baik baca Quran apa ngomongin orang? Mereka serempak menjawab baca Quran lebih baik daripada ngomongin orang. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih gurih baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik satu dengan yang lain dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Perasaan gurihan ngomongin orang ya daripada baca Quran. Dan kalau saya tanya ibu-ibu di Pondok Cabe mana yang lebih ramai, mana yang lebih lancar, mana yang lebih laris, orang yang baca Quran apa ngomongin orang? Mereka diam sebuah saat tidak bicara walaupun satu kata, tapi survei membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada baca Quran. Mengapa? Karena mereka kalau suruh baca Quran tidak tahu tajwidnya, tidak tahu idharnya, ikhfa, ikhlab, mad kosornya, waqaf dan ibtidaknya. Tetapi kalau suruh ngomongin orang mereka lancar semua, fasih semua, murattal, nggak ada waqafnya. Itu ibu-ibu di Pondok Cabe. Kalau ibu-ibu di Pondok Gede mah lain, insya Allah lain ya. Ustadznya banyak, kiainya banyak, gurunya banyak, pemerintahnya rajin ngaji. Alhamdulillah saya dengar ibu-ibu di Pondok Gede mah lebih berbeda dengan di Pondok Cabe. Alhamdulillah lebih parah. Kenapa baca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Dan kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Karena belum manis iman. Nah masalahnya kalau kita ingin manis iman bagaimana?
ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Rahasia supaya kita manis iman yang membuat kita nikmat beribadah adalah cintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada selain keduanya. Allah tidak melarang kita mencintai seorang istri, mungkin hasil rebutan dengan teman SMA. Allah juga tidak melarang kita cinta suami, bisa jadi hasil dimakan hansip dengan tetangganya. Allah tidak melarang kita cinta anak, cinta harta, cinta jabatan dan kedudukan. Yang tidak dibenarkan kalau cinta pada suami, cinta pada istri, harta, jabatan dan kedudukan mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Izinkan saya bertanya, di hati ibu ada rasa cinta? Lembek sekali cintanya. Mereka sudah tidak bersedia menerima cinta kita. Di hati bapak ada rasa cinta? Di hati bapak ada rasa cinta? Mantap sekali, insya Allah bisa nambah bini. Ada rasa cinta? Rasa cinta ada pada makhluk sejak lama, tetap suci, takkan hilang sampai datang. Oh, takkan hilang sampai datang. Ada Pak Indun. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Nabi yang telah menjelaskan, man futihalahu babu zikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Sapa wonge kang wis den buka lahu kadue siman apa babu zikrillah, lawang zikir marang Gusti Allah, faqad futiha, maka teman-teman wis kabuka lahu kadue siman apa babu mahabbatillah, lawang tresna marang Gusti. Man sisa jelema futiha anu geus dibukakeun lahu ka eta siman naon babu zikrillah, lawang zikir ka Allah, faqad futiha, maka teman-teman geus dibuka lahu pikeun eta siman naon babu mahabbatillah, lawang cinta ka Gusti. Siapa yang senang zikir kepada Allah, siapa yang suka zikir kepada Allah, maka terbukalah untuknya dapat mencintai. Ternyata rahasianya adalah zikir kepada Allah. Kita harus banyak zikir kepada Allah. Zikir yang mana? Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar itu kedengaran suaranya. Apa zikir khafi? Tanpa suara tapi ada rasanya. Ada jahar, ada khafi, ada dahar, ada. Nah itu seperti itu. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah malam ini Pondok Gede berzikir alhamdulillah. Ini pondok gede apa pondok kecil? Pondok gede ya? Kampungnya apa? Cempaka. Jati Cempaka. Jatinya nggak ada, cempanya nggak ada. Plastik doang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanatawu alumu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim. Allah punya Satpol PP, Allah punya Banser, Allah punya pasukan bangsa polisi, Allah punya pasukan bangsa tentara dari kalangan malaikat yang tugasnya mencari-cari majelis zikir. Malam ini yang datang di sini ribuan, tidak sampai puluhan ribu, tapi malaikat-malaikat Allah yang datang di tempat ini bukan cuma puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu, bahkan bisa jutaan bergabung dengan kita semuanya. Allahumma
Apa yang mereka lakukan apabila ada orang beriman baca Quran seperti kalau kita tadi, mereka semuanya tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang beriman berzikir, mereka ikut zikiran. Dan ketika orang beriman baca sholawat, malaikat ikut sholawatan. Dan saat orang yang beriman berdoa, insya Allah mereka semuanya akan mengaminkan doa-doa kita semuanya. Allahumma. Tahukah kita mereka menghamparkan sayapnya sampai ke langit, halummu ila hajatikum biskan kon ngomong juara jauh kapan akan mari nyoba wirang-wirang ku tak kamu nomor Gusti Allah, bahkan tidak akan apa aja tiba-tiba aja sini. Ngerti apa ora? Lah ngomong ora. Mereka menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum prakarita anjeun dihareupeun aing kai ku aing bajang ka Allah tong hayang naon sia, tong era-era tong sieun bakal dijeut kabeh naon ka hayang anjeun di tempat ieu. Ngerti teu? Silakan kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan di tempat ini, nanti kami akan sampaikan kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma. Maka semua yang berada di tempat ini insya Allah urusannya beres. Allahumma. Kenapa? Karena malaikat ikut menjadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Hari tim sukses caleg maka kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal malah Kenapa stres dikerjain sama tim sukses? Karena waktunya yang pertama maulid Nabi, ngasih sambutan Isra Mi'raj, ngasih sumbangan orang hajatan, dia kondangan orang meriang, ngasih bantuan orang mati, nganter ke kuburan. Giliran jadi anggota DPR boro-boro ngasih sumbangan nganter ke kuburan, diundang di maulid Arido juga, muncul-muncul, acan, nggak nongol-nongol, nggak datang-datang. Makanya seluruh tokoh masyarakat wakil rakyat yang datang malam ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Sedangkan mereka yang datang cuma musim kampanye doang, kita doakan mudah-mudahan pada cepat mati. Shallu ala Muhammad. Rasulullah bersabda, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku dzikri, riungan zikir. Masya Allah. Kumpul kita malam ini oleh Rasulullah, disebutkan tempat ini bukan lagi Masjid Ar-Ridho, tapi ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya Raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka yang namanya Raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Bukan, Raudhah bukan cuma di sana. Rasul sendiri yang mengatakan, mengisyaratkan, di mana saja ada orang yang baca Quran, di mana saja ada orang zikiran, di mana saja ada orang salawatan, di mana saja ada orang yang berdoa kepada Allah, membicarakan agama Allah, di Mekahkah dia, di Madinahkah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di Pondok Gede ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Nih bunga ini saya tahu nih bunga plastik nih, bunga bohong-bohongan doang buat ngibulin penceramah. Tapi karena berada di majelis maulid, berada di majelis zikir malam ini bukan lagi bunga sembarangan, tapi bunga bunga sur. Saya tanya ibu-ibu, bunga surga segar apa layu bu? Saya tanya ibu-ibu, bunga surga itu segar apa layu? Siapa yang bilang? Cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Mungkin di antara ibu-ibu yang datang ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada ya? Ada nggak bu? Kita melihatnya dia orang tua, tapi sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tetapi karena berada di majelis maulid, berada di majelis taklim, berada di majelis zikir, beliau bukan lagi nenek-nenek. Di hadapan Allah, insya Allah mereka semuanya adalah bidadari surga, yang sebentar lagi insya Allah masuk surga. Walaupun Raudhah yang berada di Ar-Ridho ini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tetapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah langsung masuk surga. Amin. Ada kudung merah enggak?
Sallu ala Muhammad. Karena ini adalah taman surga, anak-anak kecil betah, remajanya betah, orang tuanya betah, kiainya betah, aparatnya betah, semuanya betah. Bahkan malaikat-malaikat Allah malam ini di tempat ini semuanya betah, karena ini adalah taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanya sebab kenapa? Setan tuh kalau ada orang yang baca Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang zikir akan kepanasan, kalau ada orang baca selawat dia akan kelojotan, begitu ada orang baca doa dia kabur pergi entah kemana jalan. Makanya besok kalau selesai sholat berjamaah di masjid ini, imamnya ngajak zikir berjamaah, ada jamaah yang minggat duluan padahal tidak ada urusan, bisa jadi jamaah tadi sudah kesurupan. Dan kalau ada ibu-ibu yang ceramahnya belum selesai sudah pulang duluan, gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Kenapa saudara? Sebab belakangan ini di Indonesia muncul sekelompok orang yang seenak-enaknya berbicara menyalahkan amalia kita semua. Ibadah orang Betawi disalahkan, ibadah orang Jawa disalahkan, Ahlus Sunnah disalahkan. Mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kita tidak usah menanggapi karena ini persoalan yang sudah aman di antara para ulama dan perbedaan di antara mereka bukan urusan kita. Betul? Sesama umat Islam walaupun beda pendapat, kita harus saling menyayangi dan saling kita sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, wajibnya saling menghargai, saling Tapi kalau terus-terusan umat Islam Indonesia disalah-salahkan, mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Bangkitlah semua umat Islam Indonesia dengan waspada dan tegas bareng-bareng dengan rakyatnya, dengan aparatnya, dengan ulamanya. Jangan ragu-ragu, bertindaklah seperti tindakan Kanjeng Nabi Ibrahim ketika diganggu oleh setan. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, belum dikerjakan sudah datang setan. Bro, manggil Nabi Ibrahim Mas Bro, padahal minimal kalau manggil Nabi itu Sayyidina, tapi setan kan anti Sayyidina. Bro, apa set? Saya dengar katanya kamu dapat perintah untuk nyembelih anak kamu, betul? Siapa yang nyuruh? Allah. Kapan nyuruhnya? Semalam. Di mana? Dalam mimpi. Oh alah bro. Mungkin yang datang dalam mimpi kamu itu bukan Gusti Allah. Bisa jadi yang datang dalam mimpimu nyuruh nyembelih anakmu itu setan, padahal dia sendiri. Nabi Ibrahim tidak mau banyak berbicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Nabi Ibrahim ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gagal bos. Kok goblok nemen sih karo wong tua gagal kowe lah. Sing gagal tuh panitia, nggak ada air putihnya pisan. Masih. Udah nih. Ustaz Jubairang udah nyiapin. Gagal itu kalau minumnya jedot kayak. Setan datang kepada Ismail. Apa mang? Kamu udah dengar apaan? Bapak kamu akan sebalik kamu, sudah dengar? Tahu nggak Il? Bapak kamu nyembelih kamu bukan perintah Allah tuh, cuma dia khawatir
Kamu minta jual kebun, bakal beli motor buat tetekan, kan tahu sendiri gang kamu sempit banget, pengajian jadi ganggang begitu. Ismail tidak mau banyak berbicara, siapapun mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun kepalanya ban skuter, bajunya kayak daster, pasti setan. Dia ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gogol morning bos. Kota goblok nemennya kalau baca cilik gagal. Ya iya sih Ismail tak baca cilik tapi tangannya mah cicil matanya mendelik. Yang berarti serampang waktu pengpitu ngasih bengkek gegerinyong lah. Ngerti nggak? Nah yang ngerti itu sesama setan. Akhirnya setan nyari ibunya Ismail, Siti Hajar. Pok Siti, Pok Siti, apa Tan? Apa kamu tahu suami kamu bakal motong anak lo? Udah tahu. Bagaimana perasaan kamu saat kamu melahirkan anakmu, dibuang ke tempat ini jauh-jauh, dia pulang ke rumah bini tuanya di Keronjok, sekarang kamu anaknya sedang lucu-lucunya, malah mau disembelih bukannya dikasih oleh-oleh. Aku rapopo. Karena setan terus menggoda dan mengganggu, Siti Hajar kehilangan kesabaran, ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Primen Kang? Kok mungkin banyak setannya? Gagalnya setan mengganggu keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim, selamatnya keluarga Nabi Ibrahim dari aliran setan. Kenapa? Karena Ibrahim sebagai ketua DKM-nya, RT RW-nya, lurahnya. Karena Siti Hajar sebagai ketua majelis taklimnya, muslimatnya, fatayatnya. Karena Ismail sebagai remaja masjidnya, bansernya dan pemudanya, kompak dan serempak, tidak memberikan kesempatan kepada ustadz setan untuk memberikan kultum di masjidnya, apalagi khutbah Jumat di masjidnya. Makanya kalau besok ada orang yang mengatakan menyalah-nyalahkan amaliyah kita semuanya, mereka berkata zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur bid'ah, Isra Mi'raj. Tidak usah banyak bicara, ambil batu, ambil batu. Bagaimana kalau RT-nya nggak ngelarang-larang, ambil batu? Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Gitu aja kok. Daripada repot, adem. Ini adem, ini acem. Malaikat lapor pada Allah. Dari manakah? Dari Masjid Ar-Ridha. Acara apakah? Peringatan Maulid Nabi, ya Allah. Siapa yang datang? Masya Allah, kompak semuanya, aparatnya, ulamanya, ustazahnya, majelis taklimnya, semuanya datang. Lalu itu kenapa ada ibu-ibu yang jilbabnya putih kok duduknya di belakang padahal depannya masih kosong? Itu sih beritanya karena jilbabnya belum lunas, takut kena tukang foto. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Pondok Gede semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar. Apa yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Ar-Ridha minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Ar-Ridha minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Ar-Ridha semuanya minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang-orang Pondok Gede ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada.
Dari mana kamu tahu bahwa mereka tidak pantas masuk surga? Dari cara duduknya emak-emak. Ada yang duduknya selonjor, miring kanan miring kiri, netein bocah kelihatan sama kiai. Bahkan di belakang, ya Allah, kami lihat ada orang yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, ya Allah, pasti mereka akan histeris, jeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksena noe mulekku kabeh iku kang padha rawuh ana Masjid Ar-Ridha wis tak ngapura dosa-dosane. Saksianku anjeun malaikat eta jelema nu sumping di Masjid Ar-Ridha kabeh geus dihampura dosa-dosanaku kami. Saksikan wahai malaikatku semua, itu hamba-hambaku yang berkumpul di Masjid Ar-Ridha, termasuk yang acak-acakan di jalan, dosa-dosa mereka semuanya sudah ku ampuni. Masya Allah, begitu indahnya kumpul zikir majlis maulid, kok ada yang bilang bid'ah dan cok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu hebatnya majlis zikir, begitu istimewa majlis taklim, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita lebih mengandalkan otak dan otot kita, tapi lupa menghargai zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para nabi terdahulu, orang-orang saleh dan para wali senantiasa berzikir dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berhadapan dengan tantangan, rintangan, ujian, godaan dan cobaan? Lihat Kanjeng Nabi Adam, pengantin baru yang sedang enak-enaknya, punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki kang mambrah, bumi kang subur sarwatin andur, gemah lipah loh jinawi, ayam tentrem kertor harjo, lubak libuk loba-lobokeun, bruk di juru borok di pantong ngalayah di tengah himah, kata orang Sunda. Pengantin baru sudah kaya raya, pesannya cuma dua Allah. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini, silakan kamu nikmati apa yang tersedia dari rezeki yang kami berikan padamu, tapi satu pohon ini walaupun ada di kebunmu atau di kantormu atau di rekeningmu atau cair dengan tanda tangan dan stempelmu, jangan kau ambil, sebab itu akan membahayakan kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Yang kedua, Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini setan ini adalah musuhmu, lawan politik kamu dan binimu. Dia sudah diusir dari surga ke luar negeri. Awas kalau pulang nanti, jangan terima kunjungan dia, jangan dialog dengan dia, apalagi koalisi dengan dia, sangat berbahaya. Tahu-tahu setan datang silaturahmi. Lu memangnya setan mau silaturahmi? Setan paling rajin silaturahmi, terutama musim pilkada dan pilpres. Dam, kamu dapat ayat ya Dam? Betul. Ayatnya wala taqraba hadhihi syajarata ya. Kok setan kamu tahu ayatnya dapat dari mana? Dari YouTube. Kamu tahu maksudnya? Tahu. Aku enggak boleh dekati pohon ini, bukan. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Justru Adam, Allah melarang kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu petik buahnya, kamu akan jadi malaikat kekal dalam surga, tidak akan ada pemakzulan dan tidak akan diimpeachment. Adam tidak percaya. Akhirnya setan sumpah. Kenapa? Namanya tim sukses pasti bersumpah kepada calonnya supaya turun dana baru. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan aku bersumpah pada kalian berdua, apa yang aku katakan ini semata-mata karena aku ingin menasehati kamu semua. Waspada mengangkat penasehat.
baik penasehat RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai waspada. Akhirnya karena dengar sumpah Adam goncang jiwanya. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Kalau Adam pernah nonton TV One, dia pernah menyaksikan ada orang yang datang naik Mercy, lehernya ada dasi, palanya pakai peci, disumpah pakai kitab suci, di Senayan malah korup. Yakin gak akan tergoda. Jatuh mereka berdua, Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam konon jatuhnya di India. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu, kalau ibu kehilangan suami sedih nggak? Kok yang bilang sedih dikit sih? Kalau ibu kehilangan suami sedih nggak? Sekarang saya tanya bapak-bapak, kalau bapak kehilangan bini sedih nggak? Ku kasih tahu, semua yang di depan bilang enggak, katanya bu. Dia pun berkata, bagaimana engkau akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, engkau sudah siap pemain cadangan? Itu benar apa salah? Yang berada di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang dan malam. Makasih. Menangis bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Bu, sakitnya tuh. Sakitnya tuh. Kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India pun bukan tidak rindu dengan kekasihnya, bukan tidak kangen dengan istrinya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung saja Adam dapat WA, wedang anget. Maksudnya wahyu Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Dapat langsung ijazah, sanadnya mutasil, silsilah ilmunya nyambung langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wirid yang diterimanya? Yang pertama adalah istighfar. Rabbana ya Rabba zalamna wa ilam wa tarhamna kurang kompak bu, yuk. Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna. Satu kaul mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Nabi Adam menjawab, ya Rabbi innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si fa ra'aitu maktuban ala qawa'imil 'arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah faratu annaka lam tudhib isman min asma'i khalqika illa lahu habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku, kuangkat kepalaku dan kupandang di tiang-tiang pancang arsy ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam seuntai kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Sallallahu alaihi Muhammad.
Allah berfirman, sadaqta ya Adam, innahu lahul khalqi ilayya wa innahu lahul anbiya'i min dzurriyyatika falaula huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu, yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di dalam surga ketika ditegur oleh Allah beristighfar dan bertawassul. Setan juga melakukan pelanggaran di dalam surga ketika diinterpelasi tidak mau istighfar dan tidak mau tawassul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, setan memang anti istighfar, makanya kalau ada orang yang mengharam-haramkan tawassul, kalau ada orang memusyrik-musyrikan tawassul, berarti dia turunan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Hamba Allah yang dimuliakan, ibu-ibulah yang paling rajin tawasulan tiap pengajian. Ibu-ibulah yang paling rajin istighfar. Betul Bu? Ibu-ibu istighfar bukan cuma di pengajian, bukan cuma di masjid, bukan cuma di majelis taklim, dimanapun dia istighfar. Masya Allah, di rumah anaknya badal di kamplong jebret, astagfirullahaladzim. Laki orang pulang-pulang tendang pintu jebret. Dan ibu-ibu yang paling rajin tawasulan, ya Rabbi bil waghfir ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munhazimi. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. Ada hadrohnya enggak? Ada hadroh? Di mana hadrohnya? Oke, tolong diiringi anak ya. Tim hadroh siap ya. Persiapannya hanya 5 detik, kalau nggak siap nggak jadi gua. Waduh, bepetan begini Udah siap hadrohnya? Yang pegang mic saya sendiri, nanti saya ingin dengar suara ibu-ibu, saya ingin mendengar betapa jeleknya suara mereka. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yuk ya Rabb, ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya ana ma
وأهل صحبي صلاة منك دائمة وعلى النبي بمنهل ومنسجم والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب يا رب واغفر لنا ما مضى ما مضى Sallu ala Muhammad. Akhirnya tanpa Google Map, tanpa Sherlock, tanpa lokasi terkini, tanpa kompas, kaki kanjeng Nabi Adam digiring dari India sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan istri tercinta. Pas nengok kaget pidinya. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Engkau itu mas? Iya. Kok baru datang sekarang? Ya sebetulnya abang dari tadi di sini, cuman kopinya kan baru datang, mana panas belum ada. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Enak apa enak? Bu, enak nyanyi apa enak ngaji? Istrinya saking girangnya, pantasan bang dari kemarin gue mimpi mulu. Mimpi apa sayang? Pertemuan yang ku impikan. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca istighfar. Makanya ibu-ibu kalau seret rezeki, susah ekonomi, ngaco suami, jangan nyalain aki-aki, sadar diri, baca istighfar. Tuh ampuhnya istighfar. Lihat kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu nabi yang kondang, mubalik yang tenar, tapi dia kapok dengan umatnya, kabur keluar negeri, jalan-jalan naik perahu, bikin partai baru, dicemplungkan ke lautan, dimakan oleh ikan hiu. Teorinya orang yang dimakan ikan hiu akan hancur tubuhnya berkeping-keping, keluar jadi kotoran ikan. Tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Nabi Yunus punya zikir, punya wirid, punya doa yang sangat ampuh. Apa zikirnya? Sangat singkat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bareng. La ilaha illa anta subhan. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami lepaskan dia dari kegelapan hidupnya.
Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan, keluar sedikit pun tidak ternoda. Kenapa? Karena membaca tas. Dan Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang beriman hidup dalam kegelapan, hidup dalam kesulitan, hidup dalam kesusahan, kemudian membaca tasbihnya Nabi Yunus, dijamin oleh Allah habis gelap terbitlah. Habis gelap terbitlah. Saya tanya sekarang, Pak RT kita ada yang hadir di sini? Ada Pak RT? Pak RT-nya Islam apa tidak? Beriman apa tidak? Berarti doa ini bisa diamalkan sama Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke Ragunan, bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, seluruh masyarakat Pondok Gede kompak dan serempak memberikan dorongan kepada Pak RT. Disambut 3 ekor macan, berdoalah Pak RT, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insya Allah Pak RT, insya Allah Pak RT. Habis malah macannya bilang alhamdulillah. Ini romanya gebus pocong nih. Yakin apa tidak? Yakin sakti apa yakin mati? Lihat kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu anak dirut BUMN, Badan Usaha Milik Namrud. Justru dia bertentangan dengan Namrud, ditangkap, dibakar api yang sangat besar. Teorinya orang yang dibakar api akan hancur, tubuhnya berkeping-keping, terbang ditiup angin karena jadi debu. Tapi tidak dengan Ibrahim. Kenapa? Ibrahim punya zikir, punya wirid, punya doa yang sangat apa sakti mandraguna. Matek ngaji aji kasakten nganggo klambi ontoseno anta soinuna, anta engkau soinuna yang meraksa kami. Apa yang dibaca ibu-ibu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Wirid segini enak sama ibu-ibu diganti. Indung indung hujan diudik, anak siapa mata melirik. Buset dah. Saya tanya ibu-ibu, lindung apa bu? Lindung apa bu? Lindung itu belut. Kepala lindung berarti kepala. Ngaji bayangin kepala lindung. Lindung itu pendek apa panjang? Lindung itu kasar apa licin? Lindung itu di darat apa masuk lubang? Udah gitu menghina orang lagi. Aduh, aduh. Mandi di kali, tidak sembahyang di dalam kubur. Kata ibu-ibu, ada perempuan yang mandi di kali rambutnya, tidak sembahyang, tidak di dalam kubur mendapat, namanya Siti. Lu kan brengsek banget. Siti Aisyah itu istri Nabi. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah
dan berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya. Ibrahim agak lecet-lecet acan. Kenapa? Karena Ibrahim baca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran. Tiba-tiba muncul, dia bertanya, kemana nih mobil? Nyemprot Pak RT. Minggir. Kenapa Pak RT? Gua bilang lu minggir. Ya apa masalahnya? Karena mobil pemadam kebakaran ini bid'ah dolalah, tidak pernah ada zaman Rasulullah, dan ini bertentangan dengan hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari itu katanya ketika Nabi Ibrahim dibakar api yang sangat besar, dia tenang di tengah-tengah kobaran api dan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan semprot pakai mobil. Lah Pak RT dengar dari mana? Lah gua kan rajin dengerin radio roh jahat. Tapi kan saya nggak berani Pak RT, makanya gue bilang lu minggir. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran, dan dia pun hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah, dan seluruh masyarakat Pondok Gede berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT mateng. Lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berumur 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, ada yang 30 tahun kawin, 50 tahun kawin, ada yang belum punya. Bahkan di Pondok Gede ada yang belum kawin udah punya. Nabi Zakaria mohon pada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan padaku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Diijabah oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu, kamu akan kembali anak laki-laki yang namanya Yahya, belum pernah kubuat manusia dengan nama seperti dia. Kaget Zakaria. Ya Allah, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda? Allah berfirman, huwa alayya hayyun wa qad khalaqtu kami qablu wa lam taku syai'a. Wala, itu urusan gampang buat aku Zakaria. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna sedangkan dulu kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Gitu aja kok. Itu tambahan. Memang begitu kan? Kata orang Jawa, esuk-esuk minum kopi, sore ngunjuk jeruk, awalnya pipi, ujung-ujungnya Rabi cali ayah. Tuhan buatkan tandanya untuk aku. Tapi kalau guru kita, kiai-kiai kita yang menafsirkan apa wiridku, wah ini penting. Allah berfirman, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Tandamu, wiridmu, satu, alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Topo wicara ora kekondok lawan padha lawase 3 dina kejaba nganggo salira. Kamu tidak berbicara dengan sesama manusia selama 3 hari 3 malam. Maka di orang Jawa, orang Indonesia, orang Betawi dulu ada tradisi puasa Rebu Pon Kemis Wage Jemuah Kliwon. Puasa bicara selama 3 hari 3 malam. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu. Kalau ingin ampuh doa kita, jangan ngobrol, banyak zikir. Percis ibu-ibu Pondok Gede, jarang zikir, banyak.
Yang ketiga, wasabbih bil asyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Pagi dan petang. Ketika diamalkan oleh Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba nenek-nenek umur 80 tahun hamil. Kenapa hamil? Karena Nabi Zakaria tiap pagi dan petang membaca ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama. Setelah dikawin langsung diwirid dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Setelah selesai diwirid, pada hari keempat ternyata sang nenek tega amat sih lo. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Yang pertama, kalau kita ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, cintai Allah. Kalau ingin mencintai Allah, banyak zikir kepada Yang kedua, kalau kita ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, cintai Rasulullah. Kalau ingin tumbuh rasa cinta pada Rasulullah, amalkan sunnah Rasulullah, banyak baca cerita kisah hidupnya, dan banyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan, ini udah habis ya? Udah ya? Ya, udah habis. No, udah isyarat udah habis. No. Dah, terakhir. Gue mah nurut baik. Lah pecaknya udah adem. Tadi nama Muhammad sudah disebut ketika Adam masih ada di surga. Masya Allah. Yang kedua, nama nama Muhammad itu menjadi PIN, password bagi orang yang masuk Islam. Umpamanya Bang Ahok masuk Islam, amin. Setuju nggak? Umpamanya Bang Haritanu masuk Islam, amin. Saya dengar ayahnya Haritanu dulu waktu di Washington tuh sudah bersyahadat. Nggak saya sebut orang yang menceritakannya. Tapi karena umat Islamnya kurang open, ketika wafat diurus cara mereka. Ya mudah-mudahan husnul khotimah ya. Dan kita berharap putranya masuk Islam. Bu, seneng nggak kalau Bang Ahok dan Haritanu masuk Islam? Seneng. Beliau bersedia mengadakan sunatan massal untuk 3.000 anak dan 1 anak dijatah 3 kali sunat. Kalau bapak kurang puas, tambahin aja lagi. Apa pinnya, apa passwordnya? Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna 3. Jam 4 pagi saat orang masih tertidur mendengkur di atas kasur, padu tuur jeung bujur, sudah ada yang manggil-manggil. Walaupun tidak sore siapa namanya, tapi tahu kita siapa dia. Salatu wassalamu alaik. Nah ini boleh pakai eho nih. Ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik. Ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamun ya
وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Udah nggak bunyi ya? Suara apa? Suara apa? Mulut. Bagaimana Bandung sih lu? Siapa yang masuk dengan imam mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang masuk dengan khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Siapa yang masuk dengan karimal akhlak yang didengungkan pada jam 4 pagi? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Dah, itu saja dulu karena udah di stop dari tadi nih. Yang nyetopnya mungkin deket banget sama gua gitu. Tidak ada manusia yang lebih banyak disebut namanya kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dua hal. Satu, kita ikrarkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna. Intinya hidup itu 24 jam dibingkai oleh 24 huruf. 12 la ilaha illallah, 12 Muhammad Rasulullah. Ini dia kunci keselamatan kita. Miftahul jannah, kuncinya surga. La ilaha Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah puncaknya adalah zikir. Muhammad Rasulullah puncaknya adalah salawat. Dengan zikir hati menjadi tenang, dan dengan salawat jalan menjadi terang. Terakhir, saya membawa kitab doa terbaik seluruh dunia, kitab munajat. Insya Allah tidak ada doa lebih baik dari itu, tidak ada. Bagi bapak ibu yang memerlukannya tinggal ambil saja di belakang ya. Teman-teman saya ini Ustaz Jubairang sudah mengamalkan di majelisnya, tinggal bergabung saja. Bagi yang memerlukannya silakan ambil, nanti bayarnya di situ juga. Gue kan nggak jualan, ya, saya nggak jual, bayarnya di sana juga entar. Demikian saya kira, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal kebajikan kita pada hari ini, dan sebagaimana kangen kita kepada Rasulullah, Rasul juga kangen pada kita semuanya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.